Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Ramadan kali ini merupakan Ramadan kedua yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana umat muslim dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini? Kami sudah terhubung dengan ulama Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ramadan kali ini merupakan kali kedua Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita sebagai umat muslim memaknai hal ini? Bismillah, yang pertama kita bersyukur dulu nih, semua panjang umur. Kalau bisa ngelihat ini berarti panjang umur dan sehat. Secara banyak yang sudah wafat meninggal dunia karena sebab COVID, bencana, dan berbagai penyebab kematian lainnya dengan izin Allah. Jadi yang pertama, tolong syukuri dulu. Kita udah masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Yang kedua, hilangkan kesedihan. Hilangkan penderitaan, hilangkan beban dari apa? Dari pikiran kita, dari perasaan kita. Senangkan hati. Senangin betul pikiran. Gedein betul perasaan. Ini Ramadan. Pasti baik. Ini Ramadan. Pasti enak. Ini Ramadan. Pasti beres semua masalah. Ini Ramadan, pasti banyak rezeki. Ini Ramadan, ya kondisi pasti banyak kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah. Ya, yang ketiga, jangan sampai ada kalimat-kalimat negatif, afirmasi-afirmasi yang negatif. Contoh, gua mah bulan Ramadan puyeng. Emang kenapa puyeng? Habis apa-apa serba mahal. Jangan, yang begitu suasananya jadi horor. Pokoknya mah senengin hati aja, ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Gitu Mbak. Ya Ustadz, sudah setahun ini ataupun setahun lebih Indonesia masih dalam belenggu pandemi COVID-19. Jika bulan Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk perubahan terutama ke arah yang lebih baik, apa pesan dari Ustadz bagi pemerintah ataupun masyarakat? Oke, yang pertama juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita. Pemerintah juga banyak minta ampun sama Allah. Pemerintah banyak minta maaf sama Allah, barangkali cara kerja, cara mimpin, cara melayani, banyak kesalahan dan kekurangan. Terus ya kita juga nih sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya juga minta ampun atas dosa kita sendiri gitu. Bukankah semua kesulitan, persoalan, permasalahan itu diundang oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri, diundang oleh dosa-dosa kita sendiri, sehingga bila pemerintah, masyarakat sama-sama minta ampun, minta maaf dan berjanji, berniat, punya komitmen, semangat, minta sama Allah supaya bisa memperbaiki diri dan mengubah diri, insya Allah bukan tidak mungkin negeri ini, bangsa ini akan jadi bangsa dan negeri yang besar sekali. Bahkan besar pengaruhnya, hebat namanya, harum, wangi, dan berperan betul ya di dunia global, bukan cuma sejahtera dan damai serta kemudian aman sentosa di dalam negeri. Itu Mbak. Tapi bagaimana agar kemudian ibadah Ramadan di tahun ini bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya walaupun kita sama-sama berada di masa pandemi COVID-19? Nawa itu Mbak, ya pemirsa semua, nawa itu. Kita niat dulu deh. Niat menjadikan this Ramadan is the best Ramadan ya ever gitu. Jadi punya niat, jadiin niat ya, milikin niat bahwa bismillah ya Allah, kami mau menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, doa kami berdoa padamu agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kami ya Allah, se-Indonesia bahkan sedunia. Minta ilmunya, minta kekuatannya, minta kemampuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang pertama tadi niat, yang kedua adalah minta sama Allah. Ya, yang ketiga, ya buktikan dong kesungguhan itu. Misalkan nih start tadi maghrib, ya tidak meninggalkan sholat sunnah ba'diyah, udah mulai ngegeber, kemudian satu hari ya mulailah 1-2 halaman, nih malam hari ini setengah halaman, setengah juz, atau bahkan malah malam hari ini langsung 1 juz. Masya Allah, besok udah hari kedua jadi ya, bacaan juznya, bukan hari pertama Ramadan hitungannya. Gitu. Dan bersuka cita betul karena memang Ramadan ini Ramadan yang segalanya tuh dilipat gandain oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener dilipat gandain, sementara dosa dinolin sama Allah. Asik kan? Ya, tinggal jangan bikin aja kita dosa yang baru. Amin.
Ustadz, setelah tadi dikatakan adanya niat dan juga kesungguhan, tapi apabila kita lihat di masa pandemi seperti sekarang, mungkin ibadah menemukan tantangan tersendiri. Ada kemudian aturan dan protokol kesehatan yang harus ketat, disiplin, kemudian diterapkan. Nah, bagaimana caranya agar umat muslim ini dapat ikhlas menjalankan segala tantangan-tantangan ini untuk kemudian mengarah pada ibadah yang lebih khusyuk dan juga lebih berkualitas? Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillah rabbil alamin. Orang yang penuh syukur dan sukacita nggak akan menganggap hal-hal lain itu negatif. Nggak akan menganggap hal-hal lain itu sebagai kesulitan, sebagai sebuah beban, apalagi sebagai sebuah hal yang nanti menyulitkan kita. Enggak. Orang-orang bersyukur akan selalu positif. Dia akan melihat sisi baik aja. Contoh misalkan, alhamdulillah saya emang gak boleh pulang kampung, gak boleh pulang mudik. Emang gak punya mobil, gak punya duit. Lain lagi tuh ceritanya ya. Ya Allah, alhamdulillah saya kagak bisa pulang mudik, kagak bisa pulang kampung, tapi saya masih bisa video call, masih bisa Zoom sama emak, sama bapak di kampung. Alhamdulillah ya Allah, panjangin umur kami semua. Mudah-mudahan sekalinya dibuka arus mudik, sekalinya dibuka kesempatan ketemunya bisa sekalian jalan-jalan ke seluruh daerah di Nusantara, bahkan ke luar negeri. Gitu, selalu positif. Melihatnya nggak selalu dari definisi yang negatif, horor, menakutkan, mencemaskan, nyebelin. Jangan, nanti kita imunnya malah turun lagi ya kan, sebel mulu, kesel mulu, ketahuan ya satu Ramadan udah happy lah gitu. Lagian kan aturan mah masih bisa berubah. Seperti itu ya Ustadz ya. Iya, Okay. jelas. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, untuk tahun ini ada yang berbeda di mana pemerintah memperbolehkan sholat tarawih berjamaah di masjid, tentunya dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Apa pesan dari Ustadz bagi umat muslim yang akan menjalankan ibadah terutama sholat berjamaah tarawih? Pertama harus kita sadari bahwa ibadah yang paling tinggi di dalam Islam adalah ibadah yang kemudian sifatnya mengandung keselamatan dan manfaat. Jadi warga hukum Islam pun banyak kemudian berkutat atau berbasis berfondasi urusan keselamatan dan manfaat. Maka perlu diketahui bahwa bila kita kemudian melalui proses masuk dalam urusan sholat berjamaah, maka sesungguhnya kita dapat dua pahala dan dapat pahala yang tidak ada di masa-masa lain yang belum kena pandemi. Double tuh. Maka kita sholat tarawih dengan ke ziarah, kemudian kita kata tidak bertemu. Maka kita dapat pahala yang tidak kita temukan di tempat-tempat yang lain. Gitu. Ya, menurut Allah Subhanahu Wa Taala ya sudah kita jadi punya pahala yang bertambah. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kembali bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, mengenai program pemerintah dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, yaitu vaksinasi COVID-19 dan kemudian dijalankan di tengah bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian Ustadz, pesan dari Ustadz untuk masyarakat terkait vaksinasi ini? Ya, bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali. Saya sendiri udah vaksin, Mbak, alhamdulillah. Jadi pasca kena dihitung udah lebih dari 3 bulan, kemudian saya divaksin. Istri saya juga divaksin, kemudian Wirda juga divaksin. Dan para pimpinan di pesantren Darul Quran divaksin. Bukan saja untuk menunjukkan bahwa ini memang diperlukan dan kemudian aman dan halal. Tapi lebih pada ini kan ibadah gitu loh. Tadi kembali lagi bahwa ibadah yang paling tinggi di dalam Islam juga sama seperti hukum di dalam Islam, yakni yang kaitannya dengan selamat, keselamatan, dan menyelamatkan gitu. Baik yang sifatnya pribadi, keluarga, apalagi sampai kemudian orang banyak. Maka dengan nawaitu beribadah, saya, istri saya, Wirda, dan segenap para pimpinan pesantren Darul Quran, ya bismillah, kenapa enggak gitu loh. Vaksinnya sekali, tapi ibadahnya jadi selama vaksin itu ada di dalam tubuh kita ya jadi ibadah kita kepada Allah. Kan ini kan dalam rangka juga menjaga apa yang menjadi anugerah Allah ya, ini badan kita, tubuh kita gitu kan, sebagai bentuk ikhtiar gitu.
Tapi juga jangan menjadikan vaksin juga sebagai Tuhan gitu loh. Kalau nggak divaksin sakit, nanti kalau divaksin enggak gitu. Harus ditambahin izin Allah. Dengan izin Allah mudah-mudahan habis divaksin kita punya kekebalan yang beda, punya imunitas yang beda, tambah lagi kuatnya, tambah lagi tingginya tuh imun begitu. Ya, dan saya udah tanya sana sini ke para alim ulama bahwa kalau ada yang divaksin di bulan suci Ramadan, insya Allah tidak membatalkan puasa selama vaksinnya itu suntik, ya bukan yang dimakan atau diminum. Baik, kita harapkan ibadah terutama di bulan suci Ramadan ini dapat khusyuk dan tetap kemudian menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga ibadah kemudian tetap berjalan tapi pengendalian ataupun pencegahan COVID-19 juga tetap terus dilaksanakan. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur telah berbincang bersama kami malam hari ini.